Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menampilkan kegiatan saya, yaitu tentang kegiatan latihan mengajar terbimbing. Baiklah, di sini saya akan menampilkan beberapa kegiatan saya dalam latihan mengajar terbimbing di kelas. Dalam video ini saya akan masuk ke kelas bersama guru bahasa Indonesia untuk kegiatan mengajar terbimbing. Kegiatan latihan mengajar ini dilakukan di kelas 92 pada jam 6 dan 7 dengan materi unsur-unsur cerpen atau cerita pendek. Baik itu unsur intrinsik cerpen ataupun unsur ekstrinsik cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Pada awal kegiatan pembelajaran akan dilakukan pengambilan daftar hadir untuk mengecek kehadiran para peserta didik. Absennya boleh diambil tanggal 22 ya. Adriansa, Bunga, Febril, Ratio, Giska, Abid, Sakit, Jeki, Luna, Mifta, Refli, Radit, Rama, Satria, Devi, Tatia, Thomas, yang sakit ada satu orang. Sudah kamu lihat? Di awal Sudah pembelajaran, berapa hari sakitnya? guru akan mengingatkan kembali tentang materi pelajaran yang telah dipelajari pada minggu yang lalu. Oke, kita sudah masuk tentang teks cerpen kemarin kan? Yang pertama kita sudah bahas tentang teks cerpen. Nah, sebelum kita lanjutkan materi tentang teks cerpen, kita ulang kembali pelajaran yang kemarin, itu tentang pengertian dari teks cerpen. Siapa yang tahu apa itu teks cerpen?
teks cerpen adalah yaitu sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Ya. Cerpen itu adalah salah satu karya sastra. Ya, Stevi? Salah satu karya sastra. Selain cerpen, apa lagi yang termasuk karya sastra? Apa lagi yang termasuk karya sastra itu? Selain cerpen? Novel. Ya, novel. Apa lagi? Dongeng. Iya. Dongeng. Stepi, apa lagi? Stepi? Puisi. Ya. Rama, masih adakah yang termasuk karya sastra? Apa? Komik. Komik itu termasuk karya sastra itu? Hah? Tidak? Kalau tidak, apa lagi yang termasuk karya sastra? Selain yang barusan kamu sebutkan tadi. Legenda. Apa? Legenda. 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 Ya, betul. Legenda termasuk karya sastra? Legenda. Apa lagi? Puisi masuk tak? Ya. Puisi masuk karya sastra. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi dia Miska? Hah? Apa lagi? Febri? Coba dilihat. Apa saja yang kita pelajari minggu kemarin? Sudah kita pelajari itu kemarin. Apa saja yang termasuk ke dalam karya sastra? Kemudian, guru akan menjelaskan beberapa pembahasan yang telah dipelajari pada minggu sebelumnya. Tentang pengertian cerpen dan ciri-ciri cerpen. Masih ingat? Nah, sekarang kita masuk kepada unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, sebelum kita masuk kepada unsur-unsur pembangun cerpen, ibu tanya pelajaran kemarin. Sangat? Nah, siapa yang tahu apa itu yang disebut dengan teks cerpen? Miska, ya silakan Miska. Teks cerpen yaitu sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Cerpen itu termasuk salah satu karya sastra tadi Miska. Ya, termasuk salah satu karya sastra. Selain cerpen, apa lagi yang termasuk karya sastra? Sampai puisi, ya. Apa lagi? Pantun, bagus. Novel, legenda, fabel, dongeng, roman. Itu semua yang kamu sebutkan tadi adalah karya sastra. Nah, yang kita pelajari di semester 1 seperti apa yang kita sebutkan kemarin, yaitu tentang cerpen. Ya. Stevi, ciri-ciri cerpen itu apa saja? Memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Nah, salah satu ciri-ciri cerpen yang pertama menurut Stevi lebih singkat kalau dibandingkan dengan novel. Kalau novel itu panjang. Ya, itu maksudnya kan? Lebih singkat kalau kita bandingkan dengan novel. Novel
kita baca dalam sekali duduk. Butuh waktu yang panjang. Beda dengan cerpen. Cerpen itu bisa kita baca dalam waktu sekali duduk. Ya, ciri kedua apa lagi? Memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Iya, memiliki, kalau kita hitung jumlah kata yang ada dalam cerpen itu tidak akan lebih dari 10.000 kata. Itu yang kedua. Yang ketiga apa lagi ciri cerpen kemarin? Kebanyakan mempunyai cerita yang menambahkan kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dalam cerpen itu menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Ya, keempat, Rama. Rama, silakan Rama. Apa yang coba bikin cerpen? Tidak mencerminkan semua pesan tokohnya. Tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembacanya untuk memahaminya. Iya, kata-kata yang dalam cerpen itu sederhana sehingga pembaca mudah memahami apa isi dari cerpen. Ya, tidak sulit kita memahami kata-kata yang dibuat oleh penulis, sehingga kita cepat bisa mengetahui apa dari cerita cerpen itu. Dan apa lagi yang selanjutnya kita cerpen? Bersifat fiktif. Bersifat fiktif. Cuma khayalan saja, khayalan. Direka-reka saja ceritanya, tidak sebenarnya. Ada lagi? Menceritakan satu kejadian saja dan mengenalkan alur cerita tunggal dan lurus. Ada lagi? Membacanya tidak membutuhkan waktu yang tidak lama. Dibaca dalam satu kali Ya, duduk. tidak membutuhkan waktu yang lama kalau kita ingin membaca sebuah cerpen. Paling banyak 10 menit atau sebelum baca kita selesai. Artinya sekali duduk kita selesai. Kita mengetahui langsung apa yang diciptakan dalam cerpen itu. Berbeda tadi dengan novel ya, Stefi. Kalau novel itu tidak bisa kita baca dalam waktu 10 menit atau 14 jam. Selanjutnya, guru akan menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari pada hari Ada ini. 10. Nah, sekarang di siang hari ini kita belajar tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun. Mungkin anak-anak ibu tahu kali apa saja unsur-unsur cerpen itu? Ya, Giska, apa? Apa saja? Unsur intrinsik Ya, dan unsur intrinsik. Kemudian ada lagi? ekstrinsik. Unsur ekstrinsik. Berarti ada dua ya? Ada dua unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Apa-apa saja yang membangun karya sastra dari dalam? Ada, yang pertama tema, yang kedua tokoh, penokohan, alur, latar, Sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Berarti anak-anak ibu sudah tahu ya? Sudah tahu apa saja yang ada di dalam intrinsik itu. Ada berapa tadi? Adalah 8. Yang pertama tema. Nah, kalau kamu nanti ingin membuat sebuah cerpen, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan
menentukan tema. Menentukan tema. Steffi, tahu apa itu yang disebut dengan tema? Tema yaitu ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada di cerpen tersebut. Iya, tema itu adalah ide pokok yang mendasari dalam sebuah cerita itu. Ide pokok atau intisari, dasarnya. Nah, kalau kamu nanti ingin membuat sebuah cerpen, kamu sudah memikirkan apa yang akan kamu jadikan nanti tema. Itu langkah yang pertama yang harus kamu pikirkan. Menentukan tema. Misalnya, namanya tentang persahabatan, ya. Persahabatan antara siapa dengan siapa. Banyak tema yang bisa kita angkat untuk menjadi sebuah cerita. Jadi, yang ada di dalam intrinsik itu yang pertama tema. Yang kedua yaitu tokoh atau pelaku. Apa itu tokoh? Pelaku atau pemainnya siapa? Ya. Tokoh dalam sebuah cerita pendek namanya 2 atau 3. Berbeda dengan novel banyak tokoh-tokohnya. Tapi kalau dalam cerpen sedikit. Jadi sebelum kita buat cerpen, sudah terbayang bagi kita tokohnya nanti siapa saja. Nanti ada tokohnya 3. Siapa yang 3? Kemudian yang ketiga yang ada di dalam intrinsik itu adalah penokohan. Penokohan itu sama dengan watak, perilaku dari tokoh itu. Bisa tokoh si dalam cerita itu namanya Ani. Nah, watak Ani dalam cerpen itu nanti sebagai apa ya? Apakah dia sebagai orang baik-baik? Apakah nanti dia sebagai orang jahat dalam cerita itu? Atau sebagai orang penengah? Kalau istilah lain, kalau sebagai orang baik-baik itu disebut juga dengan istilah protagonis. Ya, disebut dengan apa? Protagonis. Ya, protagonis. Tapi kalau dia berperan sebagai orang jahat dalam cerita itu disebut dengan istilah antagonis. Antagonis itu adalah orang yang berperan sebagai orang jahat. Suka mencuri, suka mengadu domba orang lain, suka mabuk-mabukan, orang yang pemarah. Nanti dia itu berperan sebagai antagonis. Yang ketiga berperan penokohan sebagai tritagonis. Tritagonis itu sebagai tokoh yang berperan sebagai penengah. Iya, penengah antara protagonis dengan antagonis. Nah, baru ada berapa lu? 3. Yang keempat, alur atau disebut juga dengan istilahnya plot. Alur atau plot. Alur itu ada 3 ya? Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur maju dan mundur. atau alur campuran. Alur maju, alur mundur, dan alur maju campuran. Alur maju dan mundur. Kemudian yang kelima yang ada di dalam intrinsik itu adalah latar atau tempat. Ada juga orang menyebutkan setting, ya. Latarnya nanti di mana? Sudah tergambar di pikiran kita nanti. Misalnya latarnya nanti di dalam kelas, atau di pasar, atau di jalan raya, atau di sungai. Banyak sudah ada di dalam pikiran kita nanti itu. Jadi yang ke 5 yang ada di dalam intrinsik itu yaitu latar atau tempat atau setting.
yang tahu? Sudut pandang itu ada berapa itu? Dua. Ya, ada tuh. Dua. Yang pertama apa tuh, Duna? Sudut pandang orang pertama. Ya, sudut pandang orang pertama. Yang kedua apa? Febri? Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga. Berarti sudut pandang itu ada tuh? Dua. Sudut pandang orang pertama. Biasanya sudut pandang orang pertama ini memakai apa? Saya, aku, kami. Ya kan ada dalam sebuah cerpen itu dia memakai kata aku. Nah, berarti yang dipakai itu sudut pandang orang pertama. Ada juga dalam cerpen langsung dibuat nama orang, misalnya Budi. Ya, nah, berarti itu sudut pandang apa yang dipakai itu? Sudut pandang orang ketiga. Ya. Kemudian yang ada di dalam unsur intrinsik itu apa lagi? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Diksinya. Ya, gaya bahasa. Dan terakhir amanat atau pesan. Amanat atau pesan. Ya, amanat. Amanat ini biasanya dalam cerpen tidak dituliskan. Tapi amanat itu disampaikan secara tersirat. Nah, untuk mengetahui amanat apa yang ingin disampaikan si pengarah kepada calon pembacanya, tentu saja salah satu caranya adalah kita membaca cerpen itu dengan konsentrasi, baca dengan baik dari awal sampai kita selesai. Dari situ kalau kita memahami isi ceritanya secara tidak langsung, kita akan mengetahui amanat apa yang ingin disampaikan oleh si pengarah. Ya, jadi inilah yang ada di dalam unsur intrinsik. Paham itu? Nah, kemudian yang kedua, unsur pembangun cerpen itu adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik. Tolong. Tarik. Unsur ekstrinsik. Ini mana? Ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik yang kedua ya. Tadi yang pertama intrinsik, sekarang unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Berarti kebalikan dari unsur intrinsik. Ya? Kebalikan dari unsur intrinsik. Ada juga itu. Sama dengan unsur intrinsik. Kalau di unsur intrinsik itu ada 7. Ya, 8. Ya, ada 8. Tapi kalau dalam unsur ekstrinsik itu ada 3. Ada 3. Yang pertama apa itu Bu Tari? Yang ketiga? Yang pertama itu latar belakang masyarakat. latar belakang masyarakat setempat. Latar belakang masyarakat setempat. Latar belakangnya bagaimana masyarakatnya? Apakah masyarakatnya tani, tebu, itu secara langsung. Latar belakang masyarakat ini Ya. adalah latar yang mana mendorong si penulis untuk mengungkapkan cerita yang dapat diambil dari bagaimana keadaan masyarakatnya, baik itu dari kondisi ekonomi ataupun Ya. sosial dan ideologi negara yang tersebut. Iya, itu latar belakang masyarakatnya. Jadi yang mempengaruhi itu adalah latar belakang masyarakat, bagaimana keadaan dari belakang kehidupannya. Ya, itu. Kemudian unsur yang keduanya yang ada di dalam ekstrinsik itu apa lagi tuh? Latar belakang penulis. Latar belakang penulis. Latar belakang penulis. Latar belakang penulis itu berarti kita mengetahui nama pengarang cerpen itu siapa. Ya, gitu ya. Latar belakang penulis ini juga berisikan tentang hal yang mendasari bahwa dia ingin menulis
sebuah cerpen yang dapat didasari dari bagaimana keadaan psikologisnya. Dalam psikologi tersebut maka akan terdapat terjadinya sebuah cerpen yang diambil dari pengalaman pribadinya, itu dari psikologis. Dan yang ketiga, nilai-nilai ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai budaya. Nilai yang terkandung dalam cerpen itu apa? Nilai moralnya, nilai sosial, dan nilai budaya. Jadi selain latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, di dalam unsur ekstrinsik ini juga terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Nilai-nilai pembangunnya itu bisa berbentuk nilai agama atau religi. Yang kedua yaitu nilai sosial, bagaimana keadaan masyarakat di sekitar. Maka sebuah cerpen tersebut bisa dijadikan sebuah teks cerita pendek. Yang ketiga yaitu bagaimana moral atau perilaku dari masyarakat setempat. Maka dan pada akhir pembelajaran, guru akan memberikan penegasan tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini. Kesimpulan materi kita yaitu unsur-unsur pembangun cerpen ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah yang membangun karya sastra dari dalam. Yang di dalam itu tuh pertama ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Ya, yang ada di dalam unsur intrinsik. Kemudian yang kedua unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur yang membangun karya sastra dari luar. Unsur yang membangun karya sastra dari luar. Apa saja yang di luar tuh? Ada tiga. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Dua, latar belakang penulis. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Ya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tentang kegiatan latihan mengajar terbimbing di kelas yang telah memaparkan tentang kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.